Apa kabarnya mahasiswa-mahasiswi USNI? Ketemu lagi di tatap muka ke-11. Jangan bosan-bosan ya untuk selalu mengikuti perkuliahan yang ada, yang pastinya harus tetap semangat. Tidak lupa saya akan selalu mengingatkan kepada kalian supaya kalian para mahasiswa untuk selalu aktif mengikuti perkuliahan. Aktif dalam memberikan diskusi-diskusi kelompok, juga mengikuti di dalam forum diskusi. Tidak lupa juga kalian mesti melakukan tugas-tugas yang diberikan baik secara mandiri maupun per kelompok. Dan masih satu lagi tugas kalian menanti, yaitu mengikuti ujian akhir semester. Tidak terasa kita masuk ke dalam pertemuan ke-11. Kita akan membahas mengenai hukum pertanggungan. Apa itu hukum pertanggungan? Tentunya kalian kalau mau katakan bahwa apa itu hukum pertanggungan, pasti kalian bingung. Tapi ketika kalian mengetahui bahwa hukum pertanggungan itu asuransi, pasti kalian akan terbiasa dengan kata-kata asuransi. Nanti kita akan membahas mengenai hukum pertanggungan itu atau asuransi itu dalam 4 bahasan. Yang pertama, tentunya kita pasti akan selalu diawali untuk mempelajari mengenai pengertian-pengertian. Baik itu secara sejarah, pengertian dari asuransi itu tersendiri, kemudian secara umum pengertian itu apa, juga pengertian dari para ahli. Kemudian ada juga mengenai tujuan dibentuknya lembaga asuransi atau lembaga pertanggungan. Nanti di situ kita juga akan mengetahui mengapa harus memilih menggunakan asuransi dan apa pentingnya asuransi itu dibentuk atau dibuat. Nanti kita akan mempelajari juga mengenai jenis-jenis asuransi, baik dari contoh, ciri-ciri, dan manfaat apa yang dapat Anda ketahui dari jenis-jenis asuransi yang ada. Dari situ kita akan beranjak ke bentuk hukum usaha dan pendirian perusahaan perasuransian. Jadi kalau kita bilang mengenai bentuk hukum usaha dan pendiriannya, sudah pasti kita akan mengacu kepada dasar hukumnya. Peraturan-peraturan perundang-undangan apa saja yang mendasari atau melandasi dibentuknya bentuk hukum usaha perasuransian. Karena asuransi yang baik adalah asuransi yang dibentuk berdasarkan dasar hukum dan tentunya ada di dalam peraturan perundang-undangan. Di tengah-tengah usaha perasuransian yang ada, tentunya akan timbul yang namanya ketentuan-ketentuan atau tindak pidana yang berlaku di dalam asuransi. Di situ kita akan juga mempelajari ketentuan-ketentuan apa aja yang mengatur tentang tindak pidana di dalam perasuransian. Khususnya sanksi hukumannya apa, sanksi dendanya apa, terus bagaimana para pihak itu mengelabui atau membuat asuransi itu menjadi asuransi yang ilegal, bukan legal lagi. Kemudian nanti akibat-akibat hukumnya bagaimana. Semuanya akan terpapar dengan jelas di materi tatap muka ke-11 ini. Jangan lupa untuk selalu membaca ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan dengan hukum asuransi di tatap muka ini. Literasi digital dan literasi non-digital harus selalu kalian lakukan. Cari banyak-banyak referensi dari manapun sehingga akan menambah wawasan kalian tentang perasuransian. Jangan lupa juga untuk mengupas kasus-kasus yang terjadi atau kasus-kasus yang viral yang berhubungan dengan asuransi. Itu akan menambah wawasan kalian dan menambah keilmuan kalian. Sampai ketemu di minggu berikutnya, kita akan lebih membahas materi-materi yang lebih asik lagi. Sampai ketemu, salam dan terima kasih.